Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada di saat ini. Terimalah salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46, Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Tuhan Yesus kecewa kepada orang banyak pada waktu itu, karena mereka seringkali berseru, "Tuhan, Tuhan." Ada apa ya? Tentu ada perlunya. Ada pertolongan yang mereka butuhkan datang dari Tuhan Yesus. Tetapi yang menyakitkan hati Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi mereka hanya ingin enak sendiri. Enak di mereka, tidak enak di Tuhan. Nah, Sobat Maestro, bukankah hal ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Kita seringkali berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Tuhan, tolonglah saya, berikanlah saya ini dan itu, saya ingin itu, saya ingin ini ya Tuhan." Tetapi kita tidak menjadi pelaku firman, atau apa yang Tuhan mau kita tidak lakukan. Saudara-saudara, ini namanya kita tidak tahu diri. Kita ingin enak sendiri, tetapi kita biarkan Tuhan merasa tidak enak. Ibu bapak, saudara-saudara, Sobat Maestro dimanapun berada, pagi hari ini atau pada kesempatan ini, Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Nah, orang yang menjadi pelaku firman itu kira-kira menjadi apa dan bagaimana ia? Coba kita lihat ayat 47. "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Kira-kira saudara, rumah apa ini? Ditimpa banjir tetap berdiri, ditimpa angin badai tetap berdiri. Kita tahu dan kita setuju bahwa rumah ini disebut rumah yang kuat atau bangunan yang kokoh. Dan demikian juga kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan disebut orang-orang kuat. Bukan kuat fisiknya, bukan kuat badannya. Sekalipun kuat badannya, kuat fisiknya itu juga perlu. Tetapi tentu yang dimaksud adalah kuat rohaninya, kuat imannya, berdiri teguh tetap mengasihi Tuhan. Ini yang akan terjadi bagi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Ada banyak orang Kristen yang goyah, yang tidak kuat, yang lemah, mudah tersinggung, mudah pundung, mudah marah, dan juga mudah mundur dari Tuhan. Ini yang disebut orang Kristen yang lemah. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah tidak menjadi pelaku firman. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Maka kita akan menjadi orang yang kuat rohaninya. Mungkin masalah datang, mungkin halangan datang, rintangan datang, tapi kita tidak akan pernah mundur. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Yakobus 1 ayat 22, dikatakan di sana, "Hendaklah kamu jadi pelaku firman. Sebab kalau tidak, kamu menipu dirimu sendiri." Nah, apa yang dimaksud dengan menipu diri sendiri? Munafik. Itulah jawabannya. Bagaimana orang munafik? Orang yang pura-pura, orang yang cuma kelihatan bagus di luar, tetapi di dalam busuk. Sama seperti Yudas Iskariot, murid Yesus, dia selalu bersama Yesus, tapi lihat, dia menjadi pengkhianat. Dia yang menjual Yesus. Sebab dia murid Yesus, tetapi dia cinta uang. Uanglah yang dia buru. Dan bagaimana akhirnya saudara? Dia mati bunuh diri. Mestinya Yudas Iskariot sama seperti rasul-rasul yang lain, menjadi rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia mestinya sama dengan murid-murid yang lain yang kelak menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Yudas Iskariot mati bunuh diri.
dia tidak jadi apa-apa, bahkan binasa. Mengapa? Karena ia menipu diri sendiri. Ia tidak jadi pelaku firman. Yang kedua, di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan di sana, orang yang melakukan firman Tuhan itu akan berbahagia. Mengapa banyak orang Kristen tidak berbahagia? Ini penyebabnya tidak jadi pelaku firman. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti ada sukacita. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan pasti hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ akan tumbuh sukacita dan kebahagiaan. Coba tanya ibu bapak, saudara-saudara, sobat maestro, bahagiakah hati kita? Kalau tidak bahagia, jangan-jangan ini penyebabnya karena kita tidak menjadi pelaku firman. Yang ketiga, kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, dikatakan di sana bahwa orang yang mengasihi Tuhan ialah yang melakukan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang menjadi pelaku firman itulah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita rajin ke gereja, rajin melayani, bahkan mungkin kita suka memberi, tetapi dasarnya bukan mengasihi Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berani mengatakan bahwa orang yang rajin ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti rajin ke gereja. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti melayani. Orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti suka memberi. Jadi dasarnya kasih. Kalau bukan dasarnya kasih, maka pelayanan kita ada motivasi yang lain, mungkin untuk kepujian diri sendiri. Ini yang membuat Tuhan tidak suka. Kalau dasarnya bukan mengasihi Tuhan, maka kalau kita memberi, itu ada tujuan tertentu supaya orang memuji kita. Kalau dasarnya bukan mengasihi Tuhan, maka kita rajin ke gereja, dasarnya juga supaya orang memandang kita sebagai orang yang kudus, padahal kita bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, sobat maestro dimanapun berada, marilah kita menjadi pelaku firman, supaya kita disebut orang yang kuat rohaninya, supaya kita menjadi orang yang tidak menipu diri sendiri. Marilah kita jadi pelaku firman supaya hidup kita berbahagia. Dan marilah kita juga menjadi pelaku firman supaya kita disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua sobat maestro dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Shalom. Maestro